Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun sunnah. Kita laksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan thalabul ilmi setelahnya. Semoga diiringi hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, rukun-rukun salat sampai di rukun yang ketiga itu al-qiraah liqadirin aniha, yaitu membaca Al-Quran. Menurut Hanafi, membaca Al-Quran sak mampunya, karena isyaratnya dalam ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi menurut pendapat jumhur, membaca Quran di situ yang dimaksud Al-Fatihah. Itu yang menjadi rukun. Kemudian setelah berbahas tentang itu, status basmalah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim menurut Hanafi. Menurutnya, kemarin sudah dibahas, itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah, bismillah itu. Juga bukan dari ayat di surat-surat yang lain. Melainkan bismillah itu surat di dalam surat An-Naml. Begitu pandangan pendapatnya. Dan itu didasarkan oleh hadis-hadis. Kemudian kita lanjut sekarang, qiraatul muqtadi, bacaan makmum. Ini masih di pandangan menurut pendapat Hanafi. Bacaan makmum ketika berjamaah, itu bagaimana makmum itu? Menurutnya, menurut pandangan madhab Hanafi, ammal muqtadi fala qiraatun alaih. Adapun makmum itu tidak ada membaca, tidak ada membaca Al-Quran, ya makmum itu. Mengapa? Dasarnya pertama dari Al-Quran itu sendiri, ayat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini ayat ini ya. Ini di surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah kamu, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam firman Allah ini, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ajma'an nasu ala anna hadhil ayah fis shalah. Semua sepakat orang ya, bahwa ayat ini firman Allah wa idza quri'al Qur'an itu adalah di dalam sholat. Yang dimaksud tidak boleh ngomong, dengarkan. Itu yang dimaksud lebih-lebih menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah di dalam sholat. Begitu. Jadi kalau begitu, selain imamnya kan baca Quran kan, maka makmumnya itu wajib mendengar dan diam. Kalau wajib mendengar dan diam, berarti tidak baca apa-apa. Begitu. Jadi makmum itu tidak dituntut membaca Quran, baik Al-Fatihah maupun surat ayat, gitu. Makmum.
Ya, karena disuruh oleh Allah kalau dibacakan Quran, dengarkan dan diam. Begitu katanya Allah. Kapan dibacakan Quran ini? Ya dalam sholat itu oleh imamnya itu. Ini ya dasarnya ya, satu. Lebih-lebih kalau itu sholat jahar, sehingga fayajibul alal musallin ay yastami'u fiha yajharu bihi wa ay yansitu fima yusirru bihi. Ya ini cobain, Masya Allah. Lebih-lebih sholat jahar seperti subuh, isya, maghrib, imamnya akan baca nyaring. Maka yang di belakang makmum itu disuruh oleh Allah melihat ayat ini, dengarkan dan diam. Wa ansitu. Diam itu berarti tidak baca. Oh. Kadek si ono moco melanggar. Oh, ya. Ini dasarnya ya ini ya, Masya Allah. Dua. Yang kedua dasarnya hadis. Bagaimana hadis? Di antara hadis yang menerangkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla khalfa imam fa inna qira'atal imami lahu qira'ah." Siapa saja yang sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan Quran imam tadi itu bagi orang tersebut menjadi bacaan. Jadi imamnya baca Quran, itu ya makmumnya itu mendapatkan, menjadi bacaannya. Makanya cukup mendengarkan dan diam. Nah, ini kalau melihat ini ya, sholat berjamaah jadi makmum itu enak. Ya. Enak Pak, menengahi Pak. Apalagi nek iso ngaji, anggur menengahi. Nek iso ngaji ku kudu jadi makmum, ya. Oh. Enak. Ya, gak ada ngomong, gak ada bunyi, cukup mendengarkan. Oh, ini ya, hadis ini kan, man shalla khalfa imamin fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Ini hadis ini ya. Ini hadis rawahu Abu Hanifah an Jabir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam baik Al-Fatihahnya terus surat-surat ya itu menjadi bacaannya makmum tersebut, bacaannya orang yang sholat di belakangnya imam itu. Wa huwa yasmulu sirriyah wal jahriyah. Bahkan menurut pandangan mazhab Hanafi, dalil ini mencakup, meliputi sholat sir dan jahar. Wih, ini Hanafi. Jadi sekalipun itu sholat sirri, seperti sholat duhur, sholat asar, kan itu sirri. Ini dalil ini mencakupi juga, mencakup baik sholat sir dan jahar. Berarti walaupun duhur itu makmum gak usah baca Quran. Makmum itu asar itu kan sholat sir, gak dengar kan, kan? Itu gak ada moco wis, Masya Allah. Loh kok iso? Karena sudah diwakili oleh imam. Bacaannya imam itu sudah menjadi bacaannya dia sebagai makmum. Hadis ini umum sehingga mencakupi sholat sir, sholat jahar. Oh, ini enak ya. Jadi nek makmum itu menengahi, Allahu Akbar, menengahi mbek ngelamun. Menengahi, masih sholat duhur, sholat asar. Ini menurut pandangan Hanafi ya. Imamnya rokok, baru rokok. Imam bangun, bangun. Imam sujud, sujud. Melok ae. Iku jenenge melok robo gedang. Ini melok. Oh, enak aja nan. Loh. Oh, jadi makmum kok. Oh, Masya Allah. Hadirin para jamaah.
Bahkan ada dalil lagi ini, al imamu dominun, itu ya, imam itu menanggung. Oh. Al imamu dominun, menanggung siapa? Menanggung wong sak masjid ini, Pak. Oh. Menanggung apanya? Bacaannya ini tadi ditanggung oleh imam. Oh, masya Allah. Itu sebabnya imam itu dipilih kriterianya yang pertama menguasai Quran kan? Ngono kan? Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah nanti kalau Islam ini sudah kemana-mana, ya, menyebar luas sampai di berbagai dunia. Kalau sekarang kami masih bersama Rasulullah, karena saipet ngene tok ngene ya. Sehingga kalau sholat saya bersama Rasulullah itu kan. Nih, kalau nanti bagaimana ya Rasulullah? Imamnya gimana? Rasulullah bersabda gini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam masyarakat kaum jamaah itu aqra'uhum li kitabillah, yang menguasai bacaan kitab Allah. Aqra, yang paling qori terhadap kitabnya Allah, nomor satu itu kata Rasulullah. Ya. Jadi nek gak menguasai Quran gak boleh jadi imam. Ya bayangkan. Allah. Karena nanti menanggung. Ya, menanggung jamaahnya semua. Jadi makmum gak usah maca wis, menengah wis ngono. Ya, enak ya Mas. Al imamu dominun. Makanya tadi Rasulullah, siapa yang menjadi imam nanti ya Rasulullah? Yang menjadi imam itu yang menguasai bacaan Quran. Oh, gak iso ngaji ojo ngimami. Ngono Pak ya Allah. Ya. Terus niku sing paling menguasai itu begini, gimana cara menguasainya? Satu, hafalannya yang paling banyak. Dua, bacaannya murattalnya, mujawad, sesuai dengan tajwid dan seterusnya. Itu namanya murattal. Yang ketiga, suaranya ya ngono, masya Allah. Mele. Pertama, paling banyak hafalannya, ngono kan. Yang keempat, menguasai isi Quran. Itu sampai jadi syarat ya. Itu namanya aqra'uhum li kitabillah, masya Allah. Yang keempat ini sampai menguasai isi Quran itu ya angel, ya paham tafsirnya dan seterusnya. Sebab kalau tidak ngerti itu ibda wakopnya itu keliru kadang-kadang. Kapan mulai, kapan berhenti ngono. Itu kadang-kadang ngawur Pak. Kalau tidak ngerti maknane. Oh. Ya. Makanya di sini dibedek ngono, menguasai Quran itu. Kalau sama kata Rasulullah, fa in kanu fil qiraati sawa, ada orang Qur'annya sama. Ini sama hafal 10 juz, ya 10 juz bodoh. Terus murattalnya, mujawadnya ya, terus bagusnya iya, pahamnya iya. Bodoh ya, repot kan 3 orang. Nanti saya jadi imam. Bodoh. Ya apa jenenge imam iku situ? Kayak presiden iku situ, ya kan? Mosok presiden loro. Ya gak ana presiden loro. Nih presiden itu imamnya situ, ya. Ini 3 podo. Sing dipilih. Nabi ngomong, kalau Qur'annya sama, fa'alamuhum bis sunnah. Oh, baru yang kedua, golek ono cari yang paling mengerti sunnah. Allah. Yang paling pinter sunnah. Qur'annya sudah, baru yang kedua, mengerti sunnah. Sunnah ini apa? Ya hadis itu, ya sunnah Nabi. Kenapa harus ngerti ini? Supaya tidak bid'ah.
Kalau imam tidak menguasai sunnah Nabi, berbuat sembarangan nanti ngimami, terjerumus kepada bid'ah. Wih, ini kan, ini paling gawat ini ya, masya Allah. Yang paling ngerti sunnah, ngerti sunnah di situ ngerti agama. Kalau sudah Qurannya sama, baru yang kedua Pak dibedik. Itu dalam hadis Rasulullah. Makanya imam itu menanggung. Kan dipilih imam itu kan menanggung jamaah sak masjid Pak. Allah. Itu kalau menurut Imam Malik, yang menguasai sunnah itu nomor satu, paling banyak hafalnya hadis, hibdon wariwayatan, hafalan teksnya hadis dan riwayatnya. Kok niki menurut Imam Malik. Ini hadis ini riwayatnya siapa? Hadis ini riwayatnya siapa? Hafal hadis, riwayati siapa? Apa Bukhari, apa Muslim, apa Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, terus, masya Allah. Wakil hadis itu kan. Hadis itu kitab Bukhari sakmene, Muslim sakmene, Abu Dawud sakmene, Nasai sakmene yo. Nih, iki ndonga niki kitab endi iki? Riwayatnya siapa? Dari sahabat siapa? Masya Allah. Jadi kalau ada orang hafalnya hadis 100 hadis dengan riwayatnya yang satu 105, maka yang disuruh ngimami 105 Pak, karena itu yang lebih banyak. Saya dites saya hadis, ayo muni hadis, tulisan apa mana kau nulis ini ana Abi Musa al-Asy'ari misalnya, ani ibni Umar misalnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana titik ini hadis rawahul Bukhari misalnya nih ake-akean ini berarti menguasai sunnah namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi coba yang dibedik siapa? Menguasai Quran. Karena itu, karena menanggung nanti bacaan makmumnya itu tergantung imamnya wis. Makmumnya gak moco. Ini komentarnya pandangan Hanafi. Judulnya apa tadi? Bacaan makmum ya. Nih, makmum itu tak perlu baca baik Al-Fatihah maupun surat ayat, pokoknya tidak mau coblas. Bahkan bukan hanya sholat jahar menurut Hanafi, sholat sir pun menengah wes. Pokok imam rokok, imam itidal, imam sujud, jangan ngareni, jangan dului, ngono ya. Karena adanya satu ayat Allah tadi, nek dibacakan Quran, dengarkan dan diamlah. Diam berarti gak moco. Dua, hadis Nabi, siapa yang sholat di belakang imam, bacaan imam itu menjadi bacaannya. Ini hadis. Hadis yang berikutnya, imam itu menanggung. Makmum itu ditanggung oleh imam. Masya Allah. Enak kan? Mana gak ada moco. Ini dasarnya ya. Yang ketiga hadis ini banyak dasarnya ya. Wa qala alaihi salam aidan innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Hadis rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu liyutamma bi, untuk diikuti. Jadi makmum itu ikut imam kan? Maka imam itu diangkat jadi pemimpin. Padha karo pemimpin negara, pemimpin rakyat ini, Pak. Kan rakyat itu melok pemimpin nih, ngono ya. Ini padha karo berjamaah ini, miniaturnya ya, ngono kan. Keluasannya itu diperluas pada hal-hal yang
memimpin kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Tergantung panjenengan. Nek pemimpinnya rusak Pak. Jamaah yo ngene kan? Oh. Nek pemimpinnya rusak, makmumnya amblas kabeh. Rusak. Oh, ini kan. Nek pemimpinnya salah ditegur. Gak oleh ngamuk ditegur. Yo, iya kan? Nek kadek batal kudu mundur. Iya kan? Negara yang ngono, nek gak iso mimpin mundur. Ngono, sakjane. Dikongkon mundur ndablek. Gak enak rek aja ngomong ngono rek. Loh, kalau bersamaan mundur gak iso Pak. Gak tadi ngapel kan. Ayo. Pas ketok batal misalnya ya kan. Kudu legowo mundur. Gak ada diinstruksi mundur dhewe, Pak. Ya. Mesti cocok diterus nurut ibu. Hadirin yang dimulakan Allah, delok niki koyo ngene iki masyaallah ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Hanya saja sesungguhnya diangkat imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Ini kan hadis ya. Allahu akbar, baru kita takbir. Kata sik muni Allah belum. Allah sampean menengahi dhisik, nunggu akbar. Itu jenenge takbir. Fa idza kabbara, apabila imam bertakbir, fakabbiru, kamu bertakbirlah kata Rasulullah. Takbir pertama, takbir berikutnya, nunggu suara takbirnya imam. Allahu akbar. Maka imamnya kudu bersuara. Karena diikuti, Pak. Kata imamnya itu, Allah, sami Allah. Loh, di takbirnya itu gak muni blas itu. Gak oleh ngene iki. Imam gak pecus. Ono kan ngono kon masjid kan yo. Ngene imame Allah. Tak akbare gak krungu. Sami Allah. Allah. Ngene wong yo melok ae. Ya kan? Iku sik labdul jalalah iku, ya kan? Allah iku labdul jalalah. Lapate pangeran Gusti Allah. Nek jenenge takbir iku sudah bunyi akbar, ngono iku mau. Akbar itu artinya yang maha besar. Ya. Takbir itu memaha besarkan Allah kan gitu. Makanya sampai akbar baru gerak ngono mau. Ini hadis ya. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Wa idza qara'a fa'ansitu. Ini hadis sahih Muslim. Kalau imam membaca, kamu diam. Kata Rasulullah. Wa idza qara'a, kalau imam baca Quran, fa'ansitu, kamu diam. Diam itu berarti gak ngomong blas, Pak. Ya. Ndelok koyo iki ya. Padha mbek ayat Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan dan diam. Hadis nek imame wis muni Quran, kon ngomong gak oleh, menengo ngono. Wa idza qara'a fa'ansitu. Oh, ini ya muatkan dalil Quran iku mau. Ini pendapatnya Hanafi ya. Makmum iku gak maca blas. Ya wis. Masih Al-Fatihah gak maca makmum itu. Karena sudah dibaca oleh imamnya. Oh. Imam yang menanggung. Ngono kan. Maka yang dibaca oleh imam itu menjadi bacaannya makmum. Ini tadi kan hadis ini 3 ya hadisnya ya. Hadis 3 wisan ya, Masya Allah dasarnya ya. Hadis dasarnya 3. Ada lagi nih. Dalam hadis yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallat duhra
Faja'ala rajulun yaqra'u khalfah. Salat duhur ini ya. Berarti kalau salat duhur sir Pak, tidak jahar. Terus nih Nabi itu salat duhur, terus ada orang membaca Quran di belakangnya Nabi itu. Faja'ala rajulun yaqra'u khalfah, ya. Baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi, terus ini baca surat Sabbihis. Falamman soropa, ketika selesai sholat, Assalamualaikum, ya Nabi ya, qala, Nabi berkata gini Pak, ayyukum qara'a, siapa di antaramu yang membaca tadi? Nabi sampai dengar kan, ini sholat duhur, di belakangnya itu ada yang baca, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, dan seterusnya ya. Nabi tanya lagi, ayyukumul qari, kalau di ayyukum qara'a, sapa sing maca mau? Ayyukumul qari, sapa sing qira'a mau sing muni? Diulang lagi oleh Rasul. Pertama sahabat takut Pak, diam, menem. Mesti ono sing maca kan, wong dengar Rasul kan. Ya, Rasulullah tanya, "Ayo sapa iku mau? Sing maca iku mau?" Ngono ya. Siapa yang membaca tadi? Ngono ya. Diam. Akhirnya sampai 2 kali kan. Ayyukumul qari. Faqala rajul, orang itu menjawab gini, "Ana, saya ya Rasul." Wedi kan, takoni sampe ping 3 kan gak ngaku kon wong Nabi krungu lho. Kok iso gak ono sing jawab? Mosok setan. Mosok setan sing maca. Akhirnya ngaku Pak, ada orang. Ana ngono masyaallah. Faqala, lalu Rasul ngomong gini, laqad donantu anna ba'dakum khalijiniha. Saya sudah menduga bahwa sebagian di antaramu ada yang mendebatku, Masya Allah. Yakni ay nazi'iniha, ada yang menandingiku. Saya sudah baca, mesti ono ternyata ono teman. Saya sudah menduga. Wa hadza yadullu, hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan ala ingkaril qira'a fi sholati sirriyah. Salat sir saja tidak disukai oleh Rasul. Kalau di belakang ada juga yang baca Quran, ya. Salat sir itu padahal salat duhur kan. Fafil jahriyah aula, apalagi salat jahar. Ayo, Masya Allah. Kalau salat jahar dibacakan itu malah melawan Quran kan. Ayat Allah tadi kan, nek dibacakan Quran dengarkan dan diam. Ini kan gak krungu Rasulullah maca, ya, salat duhur. Ya kan? Sir. Ngono iku sik ana wong sing mburi ku nek ono kan ngono kan sampai terdengar. Oh. Sehingga Rasulullah ngamuk, Pak. Rasulullah rodok marah. Sopo sing mau ngono? Ayo. Paling iku nyaini aku yo. Aku wis maca. Oh, masyaallah. Cobain, Mas. Padahal salat sir. Ini hadis ini. Maka dari sini menurut Hanifah, mazhab Hanafi, baik sholat sir maupun jahar lebih-lebih itu makmum tidak usah moco, menengahi. Oh ini judulnya apa tadi? Qiraatul muqtadi, bacaan makmum. Ini dijawab terus, makmum gak usah moco blas, apalagi sholat jahar. Sholat sir pun tidak oleh kok, apalagi jahar. Ini loh Pak, dalilnya itu mau don yo. 1 Quran, sudah 3 hadis, Masya Allah. Ya, nih 3 hadis tadi kan, Masya Allah. Hadirin dimulakan Allah. Kemudian pakai kias sekarang, pakai kias. Tadi ya dalil Quran, hadis ada 4 ya, 4 hadis. Sekarang kias, dalilnya apa kias? Lau wajabatil qiraatu alal makmum, sekiranya diwajibkan membaca untuk makmum, sekiranya wajib baca makmum,
lamma saqatat anil masbuk. Tidak mungkin orang yang masbuk bisa membaca. Ada orang tertinggal. Baca misalnya, gak nututi. Ya apa nek ngono. Jadi pasti gugur dari bacaan itu terhadap masbuk. Kasairil arkan, bahkan gugur yang lain kalau dipaksakan terus. Misalnya ya orang ya, nih imamnya sudah Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya tak sampai surat ya. Ada orang baru datang, seret Allahu Akbar, dia langsung Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iya maliki yaumiddin. Imamnya masih kan Allahu Akbar rukuk ya kan. Sek maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sami Allahu liman hamidah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Allahu Akbar sudah sujud. Apa kan? Jadi hilang gak karuan, Pak. Hilang 3 rukun, bayangkan, Masya Allah. Karena pandangannya saya harus baca, ngono kan. Kalau diwajibkan baca, bagaimana masbuk ini? Pasti gugur sampai rukun-rukun yang lain. Oh. Ya, delon koyo iki. Ini kalau dikiaskan seperti itu, Masya Allah. Hadirin para jamaah, faqasu qiraatul mu'tammi 'alal qiraatil masbuk fi hukmi sukut fatakunu ghairu masyru'ah. Karena itu mengkiaskan bacaannya makmum pada bacaan orang masbuk ini menjadi hukum gugur, fatakunu ghairu masyru'ah. Kalau begitu maka dengan kias ini maka bacaan itu tidak disyariatkan, bacaan makmum itu. Jadi gak dipaksakan, makmum gak usah baca. Loh, kari, apalagi kari, siapa sih ditanggung imam? Masya Allah. Imamnya kan mau sana. Oh, ngono. Ditanggung imam, wis. Bacaan imam itu menjadi bacaannya dia, sekalipun masbuk. Ini Masya Allah. Ya kan? Enak kan? Enak. Nih, jadi makmum itu enak, Pak. Ya, suka ngapal-ngapal no. Ya, Masya Allah kan ini pendapatnya madhab Hanafi mengenai bacaan makmum. Ya, gak moco wis. Hatta Al-Fatihah gak moco wis. Lula gak sah, lampu gak sah. Wong kono ono sing nanggung. Imamnya yang menanggung. Sekarang pendapat yang lain. Wa qala al-jumhur, ya. Ini gak diterusno kok mandeg dak enak ya. Wa qala al-jumhur. Menurut pandangan jumhur ulama, berarti selain Hanafi. Selain Hanafi, jumhur Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahwa ruknul qiraah al-wajibah fis shalah huwa al-Fatihah, ya. Rukun membaca Quran di dalam salat yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Jadi rukun itu Al-Fatihahnya itu. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, ini. Berarti nek gak ono Al-Fatihah, berarti sik durung sholat orang itu. Ini dasarnya ya. Sehingga menurut jumhur, walaupun ndak baca surat, ndak baca ini, tetap moco okon Al-Fatihah. Dasarnya hadis ini. Lalu ditambah lagi hadis la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidak boleh salat yang tidak dibaca itu Al-Fatihah. Salat yang tidak baca Al-Fatihah itu tidak salat. Belum salat itu. Ini.
Terus yang ketiga, wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim. Dan itu Al-Fatihah itu dikerjakan Rasulullah. Setiap sholat Nabi baca Al-Fatihah. Ya. Lebih-lebih jahar yang didengarkan oleh sahabat-sahabat. Mesti ono Al-Fatihah. Jadi sudah menjadi perbuatan Rasulullah. Terus kita diikat oleh dalil. Dalil sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nabi ku nek salat mesti baca Al-Fatihah. Berarti kok nek salat kaya aku salat iki ngono ya. Ngono iku lho Mas. Berarti kudu ono Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur. Hadirin para jamaah. Sehingga dinyatakan di sini, saya delok ini ya. Ini jumhur ya. Selain Hanafi, secara umum ini pendapatnya bahwa yang dituntut itu Al-Fatihah ya. Liya-liyane ku gak wajib, gak rukun. Kaya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas misalnya. Iku gak rukun iku, sekunder, sunnah. Tapi sing dituntut kudu ono Al-Fatihah, harus ada Al-Fatihahnya. Ini dikomentari sekarang ya. Wa amma qira'atu suratin ba'dal Fatihah fi rak'atainil awwalayaini min kulli salatin fa huwa sunnah. Adapun baca surat ya, setelah Al-Fatihahnya, baca surat sesudah Al-Fatihah di dalam 2 rakaat yang awal dari setiap sholat yang dipardukan itu sunnah. Nah ini ya, dipertegas ya. Sudah Al-Fatihah ada surat Wadduha ya. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua sudah Al-Fatihah ada surat Qul ya misalnya. Qul ya ayyuhal kafirun misalnya gitu ya. Maka surat-surat sesudah Al-Fatihah ini sunnah. Ndak rukun, ndak fardu. Ini pandangan mayoritas ulama. Kemudian wa ammal ma'mum fayaqra'u fis sholati sirriyal Fatihah wa surah. Adapun makmum itu membaca di dalam sholatnya itu sholat sir misalnya Al-Fatihah dan surat. Ini mungkin kita yang biasa gini kan, ya kan? Mau nek kena delok pandangan nih Hanafi mau, aku kok gak ngono paling ya kan? Nah, iya sampean ya iki paling pendapat ini. Pendapat kebanyakan ini. Kalau sholat sir ya sendiri atau makmum berjamaah itu makmum itu baca Al-Fatihah dan surat. Koyak duhur, koyak asar. Makmum baca. Itu selain Hanafi pendapatnya ngono. Jadi makmum Al-Fatihah terus ditambah maneh iki takut nanti ditinggal baca sing pendek ae inna a'tainakal kautsar fasholli ngono kan. Ya baca sing dek-dek ae wedi kok ditinggal Allahu Akbar ngene oleh imame apa. Iya gak apa-apa. Ini kalau sholat sir makmum baca Al-Fatihah dan surat. Ya. Wala yaqra'u syai'an 'indal Malikiyah wal Hanabilah fil jahriyah. Tapi kalau makmum itu sholat jahar, sekalipun selain pendapatnya Hanafi seperti pendapatnya Maliki dan Hambali itu tidak baca sama sekali, Pak. Ya, kalau makmum sholat subuh, sholat maghrib itu menurut Maliki Hambali sama dengan Hanafi tadi, tidak baca sama sekali karena sudah jahar. Al-Fatihah yo gak moco, apalagi surat-surat. Ya. Kalau sholat jahar, wa yaqra'ul Fatihah faqat fil jahriyah inda Syafi'i.
Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, makmum aja baca Al-Fatihah saja. Surat tak pakai. Kalau sholat jahar seperti subuh dan maghrib. Ini coba ya. Ini ada 3 ini ya. Ini Pak. Ini 4 madhab misalnya ya. Hanafi. Sholat jahar, sholat sir, makmum tak mau coblas. Al-Fatihah surat tak usah ditanggung. Sholat jahar, sholat sir. Terus ini Maliki dan Hambali ini ya. Ini kelompok jumhur kan. Iki nek sholat jahar makmum gak mau coblas. Fatihah yo gak sholat jahar soalnya ya. Karena jangan sampai mengganggu. Karena kalau dibacakan surat terus menengai masih Fatihah gak muni. Ini Maliki Hambali. Syafi'i yang kelompok jumhur ini kalau sholat jahar makmum yang dituntut baca Al-Fatihah saja, surat tak pakai. Ini, yang paling enak Hanafi, jahar sir gak mau coblas. Yo Hanafi yo, niki yo. Ini. Nek Hambali, nek sholat jahar Fatihah yo gak diwaca, ngono. Kecuali sholat sir. Kalau sholat sir itu membaca Fatihah dan surat. Makmum. Ini ya. Paling awak dhewe iki nduk kene yang banyak iki yo. Ini melok sing iki pun ndak. Iya, gak apa-apa wis ono melok iki. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi melok sing iki nek melok Syafi'i jahar sir mesti ono Al-Fatihah mau kan? Iki lho ngene. Nek iki nubruk wong telu iki. Padahal Qur'ane mau ngomong, nek diwacakno surat, diwacakno Qur'an, dengarkan dan diam. Maka 3 ini makmum wis gak muni blas. Hadirin para jamaah, sementara sampai di sini ya, ini banyak nanti ono ngene Pak. Bismillah menurut Syafi'i. Kalau kemarin itu bismillah menurut Hanafi ya. Gak ono bismillah. Nah, nanti ini lawan totalnya ya. Bismillah menurut Syafi'i, pandangan madhab Syafi'i. Lawan totalnya Hanafi. Lawan total ya. Ini gak mau apa jenenge pendapat ya kan? Nanti kalau Maliki Hambali gimana? Ada lagi. Ngono. Nah, sementara sampai di sini karena sudah panjang ini tuluknya, kita buka pertanyaan kalau ada silakan. Kalau ada. Ini tuluknya jam 5 kurang. Ini sudah jam 5 menit. Selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Ayo. Silakan. Tanya Pak Ustaz. Nggih. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sholat apa? Waktu yang dilarang untuk sholat. Baik. Hadirin para jamaah, itu sudah dibahas yang lalu berkenaan dengan auqatus shalah ya, waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu masuk pembahasan syarat ya. Syarat sahnya sholat itu ma'rifatu dukhulil wakti, tahu masuknya waktu. Dari situ kemudian dikembangkan ada waktu-waktu sholat ini. Terus dikembangkan lagi auqatul makruha, waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat ya. Itu ada 5 nanti ditambah lagi 5 waktu yang lain. 10 ya, Masya Allah. Sudah ikut ngaji nggak dulu? Iya, iki tinggal. Sudah panjang dibahasan. Ini kan sedekah rukun ini. Syarat rukun, syarat-syarat sudah kelewatan jauh ya, Masya Allah. Ya. Ini 5 itu adalah segitiga. Masyrik, maghrib. Masyrik itu tempat terbit, maghrib tempat terbenam. Syuruk sini. Itu tidak boleh sholat makruh. Istiwa lurus, jadi segitiga, seret. Itu hadisnya nahana Rasulullah SAW
an nusolliya wa naqbara maitana. Rasulullah melarang kepada kami sholat dan mengubur jenazah, yaitu ketika terbit, ketika terbenam, ketika lurus. Ya. Ketika lurus istiwa. Tapi dikecualikan itu dibahas dengan pandangan pendapat ya. Lurus itu nek hari Jumat gak apa-apa. Ya. Hari Jumat illa yaumul Jum'ah itu boleh. Sehingga masuk ini tahiyatul masjid ini belum adzan kan? Mas itu lurus matahari ini. Dikecualikan lagi tadi tiga ya. Tiga itu ditambah lagi 2 ba'dal fajri wa ba'dal asri. Sudah fajar subuh, sudah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Dan sesudah sholat asar, tidak boleh sholat sunnah. Jadi 5 ya kan? 5, paham? Ya. Engkau ditambah 5 mana? Selain ini, coba boleh bahas oleh pengajian ini. Jawab karena tak pertanyaannya kan ini. Waktu-waktu yang diwake pilihan ya Mas. Ini di bentang no kabeh sak pengajian cak suwe cak. Sing pokok 5 iki dhisik ya kan? Nah, nih 5 mau ya. Nih segitiga ditambah ba'dal asri, ba'dal fajri. Ya, udah oleh. Terus kecuali ini dikecualikan oleh pendapat kalau di Masjidil Haram. Enggak kenal semua itu. Enggak ada larangan-larangan semua waktu itu. Masjidil Haram itu bebas. Itu sabdanya Nabi melarang orang yang melarang tawaf dan sholat kapanpun di rumah Allah ini di Masjidil Haram. Ini ya pengecualian sehingga di sana itu Masjidil Haram mari sholat subuh sholat sunnah nggak apa-apa ya, mari sholat asar sholat sunnah nggak apa-apa ngono ya. Pengecualian di Masjidil Haram tak ubahnya bebasnya orang tawaf ya, orang tawaf itu terus gak kenal apa-apa wis tuh wis ngono ya. Nanti ditambah lagi 5 ini akeh iki tapi kesuwen ini ada pro kontra 5 ini nanti ya. 5 ini menurut 2 madhab besar Hanafi Maliki tidak boleh sholat sunnah. Ada pengecualian menurut pendapat yang lain. Nanti ditu dalile ae. Tapi kesuwen ini ya sudah kelewatan, itu sudah dibahas yang lalu. Makanya ngaji ku yo nek gak terus mandek prei terus mlebu prei mesti takon kok. Iya kan? Lo ngaji rutin ngono gak iso ngono. Bendina iki kok judulnya kan ganti terus, ya. Ganti terus. Rugi. Ya, masyaallah. Urip iki bisa nek donya iki ya kan. Nih, kok nek gak ngerti ilmu agama iki ngaji ku rugi nek gede. Apa kon hidup gak ero ngono. Ana pengajian niku dirungokno, ojo tinggal melayu, masyaallah. Padahal lo gak ngerti kan orang ini, masyaallah, gak ngerti. Rugine yo apa? Iku setan iku Pak sing ngene Pak panjenengan. Boleh. Ngono. Setan. Masyaallah. Seneng ae jano, seneni ae wong-wong iku. Kalau kita tadi malam kan saya sampaikan betapa pentingnya ilmu agama, Masya Allah. Tadi malam hadis-hadis Rasulullah katakan ada 2 kelompok manusia yang tidak bakal kenyang. Apa itu? Talibul ilmi wa talibud dunya. Mencari ilmu dan mencari harta. Ini 2 ini gak kenyang-kenyang Pak. Sakjane ngono. Tapi 2 ini podo gak warke, gak merasa kenyang. Age tolek donya, gak kira bosen-bosen mak.
masih sugih sik dolek donya wae, ya kan? Padha mek nuntut ilmu iku sakjane. Nuntut terus. Gak kenyang-kenyang. Itu, tapi kedua ini tidak sama. Yang satu menuntut ilmu itu fayajzadu ridhar rahman, selalu ditambah keridhaan Allah. Nek kon gak kenyang-kenyang nuntut ilmu, disenengi pangeran. Ya, Gusti Allah seneng. Tapi nek gak puas-puas, gak warek-warek, gak kenyang-kenyang nuntut dunia, itu akan menyesatkan hidupnya, Pak. Di ujungnya baru jeglek matek soro, Pak. Masya Allah. Waktu ini dikain dolek donya tok. Ya Allah karim. Ilmu agama tidak dipelajari sama sekali. Itu jeglek kok terakhir. Ngono, naudzubillah. Masya Allah. Jadi para jemaah, jadi ngene ya. Sudah dibahas. Karena waktu jua sampai di sini sudah setengah 6 siang sekali ini ya. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda 'anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.